Asia Mania, Alia, maaf, Tegar Laksamono, Rasuli, Rinaldi Nababan, dan Erpandu Davavimo. Isu yang akan diperdebatkan adalah pernyataan Effendi Simbolon pada sidang dengan pendapat dengan DPR tanggal 9 September 2022 yang menyatakan bahwa TNI adalah ormas dan gerombolan. Kita beri kesempatan pertama untuk pembicaraan pertama tim kontra, tim pro. Maksimal 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yuswan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada siang hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya Alvina Zarani sebagai pembicara utama yang bertugas memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang mosi, serta memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Alia Fadila Syarifina, yang akan menyampaikan argumentasi yang telah saya sampaikan sekaligus bukti-bukti yang kuat dan juga bertugas sebagai pembicara bahasan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Anida Putri Ramadhani, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada siang hari ini sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi. Bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh saya sendiri sebagai pembicara pertama intro dalam pidato ini. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah pertentangan antara TNI dan Effendi Simbolon. Agar pembicaraan ini terarah, maka saya akan membatasi latar dari pembahasan ini, yaitu Effendi Simbolon dan TNI. Jadi, Effendi Muara Sakti Simbolon adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 4 periode sejak 2004. Dalam kasus ini, Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP yang sedang menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin 9 September 2022 silam memberikan pernyataan mengenai TNI seperti gerombolan dan ormas. Pernyataan Effendi Simbolon tersebut diucapkan karena ingin menyinggung isu renggangnya hubungan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dengan Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI. Pernyataan Effendi Simbolon ini tidak sepenuhnya salah karena ormas atau organisasi kemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya belakangan beberapa ormas tidak memiliki disharmoni dan seringkali melakukan gerombolan yang tidak patuh. Sama seperti yang diucapkan oleh Effendi, Panglima TNI hadir, KSAD tidak ada. Ada apa dengan TNI? Kami banyak temuan disharmoni ketidakpatuhan ini TNI kayak gerombolan. Lebih-lebih dari ormas tidak ada kepatuhan. Lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada harmoni dan seterusnya itu seperti gerombolan dan ormas. Pun Effendi sebenarnya tidak memiliki niat dan tujuan untuk memojokkan pihak TNI seperti yang diutarakan oleh Utut, anggota Komisi 1 DPR yang lain. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, ia memastikan bahwa Effendi Simbolon tidak mempunyai niat baik. Maksud saya tidak mempunyai niat yang tidak baik jika beliau niat. Jadi beliau niatnya sangat baik. Bahkan menurut hemat ia yang sangat mulia, di mana beliau menginginkan TNI kita sangat kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin mempunyai sikap saling menghargai. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdul Rahman menganggap kecaman prajurit terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon sebagai hal yang wajar.
Dudung beralasan bahwa prajurit selama ini telah berkeringat menjalankan tugas di medan operasi. Apalagi tugas operasi yang dilaksanakan membuat mereka harus pergi meninggalkan anak dan istri. Tindakan yang dilakukan oleh Dudung tidak sepenuhnya salah. Apa yang dilakukan Dudung dapat mencerminkan bahwa TNI tidak akan tinggal diam kalau sebuah instansi yang besar harga dirinya sedang diinjak, maka mereka akan bertindak. Setelah mendengar Effendi Simbolon, pernyataan tersebut membuat TNI AD naik pitam, mulai dari level komando distrik militer, komando reser militer, komando daerah militer, hingga ring utama di lingkungan markas besar TNI Angkatan Darat pun ikut naik pitam. Jadi, Effendi yang mengatakan TNI sebagai ormas dan gerombolan tidak salah, karena itulah yang sebenarnya terjadi. Namun, tindakan TNI pun tidak salah karena membela harga diri instansi mereka yang sedang diinjak oleh Effendi itu. Oleh karena itu, kami tim Pro sangat mendukung mosi ini dengan dua dasar argumentasi. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa pertentangan ini seharusnya terjadi agar tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyangkut. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada tim kontra pembicara 1 5 menit dimulai saat Anda. 3 atau 5? 5. Tadi 3 ya? 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami dari tim kontra. Dengan saya pembicara utama Roger Daldina Babar, dan pembicara kedua lalu pembicara ketiga akan menyampaikan poin-poin dari argumen yang akan saya jabarkan sekarang. Marilah saya membuka argumen saya dengan membicarakan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Seperti yang kita ketahui, pertentangan antara TNI dan Effendi dimulai dengan perkataan Effendi yang katanya kontroversial. Menurut saya, pertentangan ini sedari awal memang seharusnya tidak terjadi sericut seperti yang kita kenal saat ini. Hal ini juga mencederai beberapa pasal hukum yang berlaku, salah satunya yaitu Undang-Undang MD 3 Pasal 224 ayat 1 yang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut atas apa yang dia kemukakan dalam rapat DPR yang berbunyi, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Secara substansi, pernyataan Effendi soal TNI seperti gerombolan dan ormas adalah sebuah kritikan untuk membangun TNI. Pihak TNI seharusnya menghadapi perkataan tersebut sebagai institusi yang profesional, bukannya malah melakukan kecaman bahkan ancaman kematian. Dan juga untuk sekarang pihak Effendi sendiri sudah meminta maaf dan MKD DPR sudah mencabut atau memutuskan untuk menghentikan laporan kasus tersebut. Pertentangan ini hanya akan memicu perpecahan kedua belah pihak. Pak Effendi sendiri mendapat kecaman bahkan ancaman nyawa untuk dirinya dan keluarganya, dan dari pihak TNI pun bisa-bisa tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Bagaimana tidak, dikritik sekali oleh pihak DPR saja sudah seperti itu, apalagi kita sebagai masyarakat biasa. Walaupun memang Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Putut Adianto juga sudah memberi klarifikasi, kadang terdapat kelalaian kata dalam mengambil diksi yang kurang tepat oleh Pak Effendi sehingga berdampak sosial secara luas. Namun menurut saya itulah mengapa Pak Effendi tadi meminta maaf. Dengan ini masalah bisa diselesaikan secara damai seharusnya. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Komisi 1 DPR RI, juga adalah salah satu dari 11 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertahanan di mana dalam konteks permasalahan ini, Effendi Simbolon sebagai anggota DPR Komisi 1 memiliki fungsi pengawasan Komisi 1 yang salah satunya adalah TNI, seperti yang saya bilang tadi, pertahanan. Oleh karena itu, Undang-Undang MD 3 Pasal 224 ayat 2 yang melanjutkan dari ayat 1 tadi memberi hak imunitas bagi anggota DPR dalam hal sikap,
tindakan dan kegiatan di dalam rapat maupun luar rapat DPR yang terkait hak dan kewenangan konstitusional DPR yang berbunyi anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Mungkin itu saja saya selaku pembicara utama. Waktu berapa? 1 menit 10 detik sisa. Masih tersisa 1 menit 10 detik. Baik, kalau tim pembicara 1 tim kontra menyisakan waktu 1 menit 10 detik. Saya ingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Berikut pembicara 2 tim pro dengan waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumen saya mengenai pertentangan antara FNI dan TNI tersebut. Dapat kita katakan pendapat yang diucapkan oleh FNI tersebut mencemarkan nama baik TNI karena image TNI kepada hal publik adalah satu, melindungi negara dan selalu solid. Maka dari itu, menurut saya konflik ini sangatlah bagus bila dapat dijalankan. Karena konflik yang berupa pertentangan antara TNI dan FNI ini adalah konflik yang menurut saya perlu diluruskan dan diselesaikan. Pertentangan ini bila tidak diselesaikan hanya akan memperpanjang urusannya. Baik dari rasa dendam anggota TNI terhadap ucapan FNI mengenai TNI dan maupun FNI yang bebas untuk berpendapat sesuai keinginannya. Dan belum tentu pendapat FNI tersebut dapat memberi dampak positif yang bagus bagi TNI maupun hal publik. Hal ini juga hanya akan memisahkan kedua belah pihak bila mungkin suatu saat nanti mereka ada butuh pertolongan satu sama lain, namun mereka masih memisahkan rasa dendam. Lalu pernyataan FNI mengenai TNI yang ia sebut gerombolan itu sangat dinilai melukai hati dan mencoreng nama baik nama TNI-nya maupun nama yang ia singgung seperti Dudung dan Andika. FNI mengaku ingin mendapat penjelasan seputar rumor ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung. Saya kutip, kami banyak sekali ini temuan ini, insubordinasi disharmoni, tidak karuan ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya tidak ada kepatuhan, kata FNI kala itu. FNI beranggapan jika memang Andika Perkasa dengan Dudung Abdurrahman masih memikirkan ego masing-masing, ia mengusulkan kepada keduanya agar berhenti manggung untuk menjadi capres dan cawapres. Namun saat FNI melontarkan diksi TNI seperti gerombolan dan ormas, disitulah dirinya menyadari suasana rapat menjadi tidak nyaman. Ia menduga ada beberapa pihak yang tersinggung di dalam rapat. Maka sudah jelas pernyataan FNI itu menyinggung banyak orang, dan orang-orang tersebut bisa saja menyimpan dendam terhadap FNI. Dan sudah sepatutnya TNI ada rasa ingin membela diri mereka. FNI memang memiliki hak dalam berpendapat, namun TNI juga memiliki hak untuk melindungi dirinya. Interupsi. Bis. Baik, pembicara 2 tim pro telah menyelesaikan penjelasan argumentasinya. Interupsi namun habis waktunya. Selanjutnya kita serahkan ke tim pro pembicara tim kontra. Pembicara dua untuk berbicara maksimal 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, saya selaku pembicara kedua akan menjelaskan atau memaparkan argumen saya mengenai pertentangan antara FNI Simbolon dan Satuan TNI. Menurut saya, dengan adanya pertentangan antara FNI dan Simbolon, sebaiknya dihentikan. Hal ini dikarenakan jika pertentangan ini masih terus berlanjut, akan dikhawatirkan dapat terjadinya perselisihan yang lebih keruh dan lebih berat antara kedua pihak. Selain itu,
pertentangan antara kedua pihak ini juga dapat merusak nama baik mereka sendiri. Karena dari pendukung setiap pihak saling membuat dan mengirim opini masing-masing, dan keduanya saling membuat sama-sama memiliki tujuan untuk mematahkan lawan mereka. Sebagai contoh, dengan adanya ancaman yang berasal dari pihak TNI, maka secara tidak langsung pihak TNI yang memberikan ancaman itu menurunkan kepercayaan rakyat untuk TNI, karena dianggap tidak dapat menerima kritik dan atau saran dari pihak lain, dan ucapan yang dilontarkan Effendi Simbolon juga dianggap tidak menghargai satuan TNI, di mana Effendi menyebutkan bahwa TNI sama saja seperti gerombolan ormas. Pertentangan yang terjadi antara kedua pihak menyebabkan banyak sekali konflik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai ancaman yang berasal dari pihak TNI, merupakan suatu tindak kejahatan dan bisa ditindak pidana, karena seseorang yang berniat membunuh dan atau mengancam membunuh dapat melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pasal 355 KUHP. Pasal ini berbunyi, barang siapa melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun dari yang sudah saudara telah sampaikan, pihak KSAD Jundok Abdurrahman sendiri tidak ada menyuruh anggotanya untuk mengancam atau membahayakan nyawa dari Effendi Simbolon tersebut. Berdasarkan info yang kami terima dan berita yang kami baca, itu terdapat kutipan bahwa pihak TNI sendiri memberikan ancaman kepada Effendi Simbolon dengan yang berisi bahwa mereka akan mengancam atas keselamatan dari Effendi Simbolon tersebut. Sehingga dengan itu kami anggap dari berita tersebut itu merupakan fakta. Tidak hanya itu, banyak orang berpendapat bahwa ucapan Effendi Simbolon harus dipertanggungjawabkan dan dia lebih baik meminta maaf karena ucapannya dianggap tidak menghargai satuan TNI. Meskipun kata Effendi, kalau ucapan dia yang menyebut TNI sama saja seperti gerombolan ormas, merupakan hal yang akan terjadi jika tidak ada keharmonisan di dalam tubuh TNI. Namun, dia juga menyadari bahwa ucapan yang dia tidak elok dan Times up. Bapak. Di stopnya pakai apa, Pak? Remote aja harusnya mengingatkan kalau Oke, baik, selanjutnya pembicaraan tiga kontra 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Interupsi itu boleh 2 kali. Bro. Interupsi itu boleh 2 kali deh sih. Boleh. Saya kena harga. Iya kan? Baiklah, terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro yang akan konstruksi kembali jalannya perdebatan ini. Pertentangan ini hasilkan sebuah pelajaran baru bagi kita semua. Ada beberapa pelajaran yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah ada baiknya kita selaku para petinggi saling menghormati hasil kerja dan tidak memiliki spekulasi terhadap rekan kerja sendiri. Kedua, apabila memiliki hal yang tidak mengenakan untuk disampaikan ke publik, sebaiknya tidak disampaikan karena harus kita pikirkan apakah hal yang akan kita sampaikan ini berdampak buruk bagi kita maupun orang banyak. Dan juga setelah KSAD juga menganggap keamanan prajurit terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon sebagai hal yang wajar karena prajurit selama ini telah berkeringat menjalankan tugas di medan operasi. Kesulitan menjalankan tugas operasi tersebut, anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Saya sampaikan kepada jajaran dan tidak ada lagi pernyataan yang seperti itu. Jadi dari berita-berita yang sudah disampaikan juga dari keterangan Anda tadi bahwa prajurit itu telah bekerja keras dalam melindungi negara ini. Tapi apakah itu menghilangkan hak imunitas dari anggota DPR dari Effendi Simbolon? Terima kasih. tentu saja itu tidak menghilangkan hak anggota DPR dari Effendi Simbolon tersebut untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapat. Tetapi alangkah baiknya Effendi Simbolon itu
tahu tempat dan tahu bahasa yang akan disampaikan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tadi. Saat menyampaikan sesuatu itu tentu saja boleh, tetapi harus memikirkan dampak ke depannya. Interupsi. Jadi menurut kalian pertentangan ini hal yang wajar, dan kalau itu betul kalian mendukung pertentangan ini, tolong berikan alasan. Tentu saja kami sangat mendukung pertentangan ini karena pertentangan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar dapat berkata dengan lebih baik dan jika ingin menyampaikan pendapat kita harus memikirkan dampak ke depannya, dan juga pelajaran bagi TNI agar tidak Interupsi. agar tidak diam saja karena institusinya dihina seperti itu. Baik, pidato substantif berikutnya pembicara 3 tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya maksimal 3 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, selamat siang. Saya sebagai pembicara dari kelompok kontra akan menjelaskan argumen terakhir kami tentang isu ini dan juga kesimpulan dari argumen-argumen kami. Konflik antara FND Simbolon telah membuka wawasan rakyat tentang sikap dan profesionalisme TNI dalam menerima masukan. Pertentangan ini menjadi rumit hanya karena masalah sepele tersebut. Padahal TNI sebagai pelindung rakyat seharusnya menjadi contoh bagi rakyat dalam menyikapi pendapat orang lain. Apalagi FND Simbolon merupakan wakil rakyat yang memiliki hak untuk berpendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini juga melanggar kode etik dari TNI yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pasal 38 ayat 1 yang berbunyi, prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman pada kode etik prajurit dan kode etik perwira. Kode etik yang dimaksud yaitu wajib TNI yang berisi antara lain, yang pertama bersikap ramah terhadap rakyat, yang kedua bersikap sopan santun terhadap rakyat, 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita, 4 menjaga kehormatan diri di muka umum, 5 senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, 6 tidak sekali-kali merugikan rakyat, 7 tidak sekali-kali menakuti dan juga menyakiti hati rakyat, 8 menjadi contoh serta mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Hal ini menegaskan bahwa TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, baik secara sikap maupun secara hukum. TNI seharusnya tidak terprovokasi oleh pendapat yang dikeluarkan oleh FND Simbolon dan menjadikan hal tersebut sebagai kritik dan masukan untuk membangun satuan TNI yang lebih baik. Masalah ini seharusnya diselesaikan dengan cara yang damai, tanpa menjabarkan. Baik, terima. Jadi yang seperti Saudara Pandu sampaikan bahwa TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, itu memang benar. TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi dengan adanya berita ini, TNI juga seharusnya tidak boleh tinggal diam saja karena institusinya itu dihina seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jika TNI hanya diam saja, bisa mencari nama baik TNI, dan itu tidak bisa diselesaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Seperti yang Anda sampaikan bahwa pernyataan itu kami pikir bukan merupakan hinaan dan justru itu merupakan wewenang dari FND Simbolon sebagai wakil rakyat. Apalagi ini disampaikan dalam ruang komisi DPR yang berlaku hak imunitas yang diterangkan oleh pembicara pertama tadi. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Selesai, selanjutnya simpulan dimulai dari tim kontra 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kesimpulan yang dapat diambil
dari argumen-argumen kami adalah terjadinya pertentangan antara FNI Simbolon dan Satuan TNI mencederai beberapa pasal hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang MD 3 pasal 224 ayat 1 yang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut atas apa yang dia kemukakan dalam rapat DPR secara substansi. Pernyataan FNI soal TNI seperti gelombang ormas adalah sebuah kritikan untuk membangun TNI. Komisi pihak TNI juga seharusnya menghadapi pernyataan tersebut dengan kepala dingin, karena pada akhirnya pernyataan ini hanya akan menimbulkan perpecahan kedua belah pihak. Pertentangan antara FNI dan TNI juga sebaiknya dihentikan. Jika pertentangan masih terus berlanjut, maka kedua pihak akan merusak nama baik mereka sendiri. Adanya ancaman yang berasal dari pihak TNI tadi akan menurunkan kepercayaan rakyat untuk TNI karena dianggap tidak bisa menerima kritik atau saran. Ancaman yang berasal dari pihak TNI juga melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dan perbuatan tidak mengenakan pasal 355 KUHP yang telah disebutkan. Kondisi pertentangan antara keduanya sudah mulai meredah karena FNI Simbolon sudah menyatakan permintaan maaf ke pihak TNI, dan memang seharusnya pertentangan TNI diselesaikan secara damai sehingga itu jalan keluar tanpa adanya kekerasan. Dengan adanya kejadian ini, pertentangan memang tidak seharusnya terjadi, apalagi dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kepada salah satu pihak, karena selama hal ini dapat dibicarakan selama baik-baik, maka mengapa harus dengan kekerasan? Oke, baik, habis kesimpulan tim kontra. Berikut kita akhiri dengan kesimpulan. tadi sisa 27. Tadi baru satu kali, betul? Dua kali. Sudah 2 kali. Lanjutkan. Boleh, masih 27 detik. Ya, saya salah dengar. Saya kira sudah 3. Cukup. Baik, 2 menit diberikan kepada pembicara tim pro untuk menyimpulkan debat hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari argumentasi kami sebagai tim pro, kami sangat setuju dalam pertentangan FNI Simbolon ini dengan TNI, bahwa pertentangan ini memang sebagusnya terjadi, karena tanpa adanya pertentangan ini tidak akan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak. TNI tidak akan menjelaskan ketidakabsenan gedung dan FNI tidak akan meluruskan pernyataannya tersebut. Yang perlu FNI itu luruskan dari pernyataannya yang menyebutkan TNI seperti gerombolan dan ormas bukan bermaksud menjelek-jelekan ormas, tetapi maksudnya ormas bukanlah organisasi negara tetapi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, di mana peraturan tidak seformal dan tidak seketat dengan peraturan yang ada pada organisasi negara. Tidak bisa kita katakan bahwa sebaiknya FNI tidak berkata seperti itu, karena hal itu sudah terucap. Maka pilihan ada di tangan TNI, di mana mereka memilih untuk membela dirinya ataupun diam dan menerima kritikan dari FNI ke publik. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa pertentangan ini seharusnya terjadi, agar tentunya ini mempelajari pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari dengan data dan fakta yang akurat sehingga berakibat kepada tidak baik, terutama dalam kasus ini terhadap TNI. Sekian. Dan dengan terjadinya pertentangan ini kita dapat tahu transparansi dari masalah tersebut. Masalah yang ada. Ya, terima kasih. Sekian kesimpulan dari kelompok pro. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk silakan bersalaman. Damai, damai. Cepat. Damai. Woi simbolis, damai. Baik, silakan kembali ke tempat. Ofensif.